Shalom wanita-wanita Tuhan. Shalom. Dan bapak-bapak yang ada di tempat ini, puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amen. Kita boleh kembali beribadah di tempat ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari saja kita untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kasih-Mu, buat rahmat-Mu Tuhan yang selalu baru setiap hari. Kami masih diberikan kesempatan hari ini Tuhan Yesus untuk datang beribadah Tuhan Yesus. Memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Biar Engkau Tuhan Yesus yang bertahta atas setiap pujian kami Tuhan Yesus. Kami berikan hormat Tuhan, keagungan, kejayaan, segala pujian Tuhan Yesus hanya bagi nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita. Siajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Sebab Allah kita baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Masuk gerbang. Masuk gerbangnya bersyukur. Dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati akan pujian. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, yes. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Nyatakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, yes. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Lebih lagi, nyatakan, masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Mari bersuka di hadirat Tuhan. Amin. Nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, Kau baik Tuhan. Sebab Tuhan baik, Yes Lord. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Kau baik Tuhan. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Jemaat saja katakan, sebab Tuhan baik. Yes, amin. Sebab Kau baik Tuhan. Amin. Dalam setiap proses hidup kami mau katakan, yes Lord, Kau baik Tuhan. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lebih lagi, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
Tuhan kita. Katakan anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Sebab Kau baik Tuhan, dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Masih dalam sikap yang menyembah. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan Yesus. Dalam roh dan kebenaran Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah kebenaran kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami pegang dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terus hidup bagi-Mu Tuhan. Walaupun kami harus lewat lembah kelam Tuhan. Kami mau terus berpegang teguh padamu Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Ini janji kami. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Amin. Ku ikut kehendak-Mu, sebab ku perlu anugerah-Mu. Amin Tuhan. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Yes Lord, ini janji kami Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap, amin, tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu, hatiku tetap, amin, tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sebab tiada yang bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yes Lord, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Haleluya. Ku ikut kehendak-Mu, sebab kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu. Mari nyatakan janji kita. Yes. Janjiku, yes, kepadamu. Oh Jesus, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sebab selama kami hidup Tuhan, oh Jesus, ku mau hidup bagimu.
hanya Kau yang kami agungkan. Haleluya, Yesus. Nama yang beri menang, nama yang beri kemenangan. Yes. Hanya nama Yesus, hanya nama-Mu Tuhan. Glory, Hosanna. Kami bawa sembah kami, Amin. kami bawa pujian kami Tuhan. Puji. Oh, hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu. Yes. Horalabaya shakararabaya ralabaya shakararararabo. Horalabaya ralabaya shakararararabaya ralabaya shakararararabo. Mari jamah setiap kami Tuhan, lawat setiap kami. Come on. Horalabaya ralabaya ralabaya shakararararabo. Horalabaya ralabaya shakararararabo. Mari Roh Kudus bekerja dalam kami, memulihkan, menyembuhkan. Horalabaya shakararararabo. Thank you Jesus. Mari sama-sama nyatakan janji-Mu pada Tuhan. Katakan, kalau ku hidup, selama ku hidup, ku mau hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu, dunia tak bisa jauhkanku dari kasih-Mu. Sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Katakan, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, amin. Yes Lord. Kami tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa jauhkanku dari kasih-Mu. Dunia takkan bisa menjauhkanku. Menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Amin. Menjauhkanku dari kasih-Mu. Sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita yang layak ditinggikan. Lebih lagi bagi Dia. Come on. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari persiapkan hati kita. Thank you, Jesus. Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mau mengimani Tuhan, bahwa tiada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan Kau Allah yang bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami lebih lagi Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Engkau Allah yang mengurapi setiap hati kami.
Kau Allah yang membajak setiap hati kami Tuhan. Sehingga hati kami bagaikan tanah yang subur yang siap untuk menerima benih firman-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biar setiap benih yang kami terima itu boleh mengubahkan hidup kami menjadi lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih buat setiap umat-Mu yang boleh Engkau kirimkan di tempat ini Bapa. Kami berdoa Tuhan, biar setiap mereka yang datang dengan setiap beban masalah mereka, Kau Allah yang mengangkat setiap pergumulan mereka Tuhan. Kalau mereka datang dengan sakit penyakit Tuhan, Engkau Allah penyembuh yang akan menjamah setiap sakit penyakit mereka Bapa. Kalau mereka datang dengan segala masalah apapun Tuhan, kami tahu Tuhan, di dalam Engkau ada jalan keluar yang tidak pernah bisa kami pikirkan. Satu yang kami percaya Bapa, bahwa di dalam Tuhan, semua pergumulan kami, semua beban kami, semua masalah kami sudah Engkau angkat ya Bapa. Biar kami semua boleh menjadi istri yang benar, yang baik di mata-Mu Tuhan. Menjadi tiang doa yang kokoh di tengah-tengah keluarga kami. Biar kami semua bisa berdoa bagi imam kami, bagi suami kami. Biar terus boleh menjadi imam yang kudus yang ada di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami Tuhan. Biar anak-anak kami boleh menjadi anak yang takut akan Engkau Tuhan. Anak yang tunduk dan patuh kepada orang tua Bapa. Anak yang mempunyai masa depan yang cerah penuh harapan bersama dengan Engkau ya Bapa. Ini doa kami Tuhan. Biar setiap kami yang datang ke tempat ini tidak akan pernah sama lagi Tuhan. Setiap kami boleh mengubahkan hidup keluarga kami. Mengubahkan hidup bangsa kami. Bahkan mengubahkan hidup kota kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur buat Wadah City of Love yang boleh mengadakan di tempat ini Tuhan. Berdoa bagi hamba-Mu Tuhan, Bapak Timothy, Ibu Evelyn Tuhan. Biar Engkau terus memakai mereka berdua menjadi alat yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Lebih lagi membawa jiwa-jiwa masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berdoa juga Tuhan bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Biar bangsa kami boleh menjadi bangsa yang takut akan Engkau Tuhan. Kami berdoa setiap kami yang ada di bangsa ini, kami boleh membawa dampak Tuhan. Sehingga melalui kami Tuhan, Indonesia semakin Kau ubahkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat hamba-Mu Ibu Nancy yang sudah hadir di tempat ini bersama Bapak Roni Daud Tuhan. Kami percaya Tuhan kedua hamba-Mu ini akan Kau pakai menjadi alat-Mu bagi setiap kami di tempat ini Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi dengan otoritas yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Sekali lagi nyatakan Hosana. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, kami ada di tempat ini. Biarlah hati kami, hidup kami terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Berfirmanlah buat kami buka telinga kami, buka hati kami, bukan menjadi pendengar, tapi kami melakukannya. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sepenuhnya isi hatimu, kebenaran firman-Mu yang diberitakan, tidak ada agenda atau kepentingan pribadi di dalamnya. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, tetap ada Bapak ya.
Ada suami saya, ada Pak Tim, dan beberapa teman-teman yang lain. Oke, seharusnya saya sudah ada bahan, tapi tiba-tiba tadi pagi berubah gitu ya. Saya akan lebih bahas tentang parenting. Nggak kebetulan ada Pak Roni yang seharusnya pun tadi nggak bisa nemenin saya. Terus tiba-tiba tadi pagi berubah. Jadi saya tadi minta izin sama Pak Tim, kalau seandainya Bapak Ibu ada yang mau tanya jawab, boleh. Oke, kepada poin yang udah saya siapkan, kalau dikasih judul, temanya adalah The Invading Kingdom Family. Invading itu apa sih? Kita bicara tentang invasi. Invasi itu adalah sesuatu di mana terjadi perubahan yang akhirnya menguasai suatu keadaan, meresap di keadaan tersebut, akhirnya perlahan menjadi budaya, sehingga akhirnya merubah pola pikir, pola tindakan kita. Next kan lagi. Next kan maksudnya tampilkan, ada bisa? Oke. Nah, contohnya adalah pada kita semua nih, apalagi emak-emak seusia saya dan ke atas, pasti awalnya gaptek bukan? Kami tinggal di MOI, Mall of Indonesia Apartemen. Satu kali itu sebelum COVID, saya ingat sekitar tahun 2018 dibukalah food court, di mana semua pembayarannya semua adalah cashless gitu ya. Boro-boro yang namanya pakai download aja kagak ngerti Bapak Ibu. Kasihan deh lu gitu ya. Terus bikin registrasi aja kagak ngerti. Tapi karena kepingin dengan makanan-makanan yang di food court tersebut, akhirnya mau gak mau saya tuh belajar Bapak Ibu. Cara download, cara registrasi, akhirnya cara QR, cara bayar, semuanya. Terus kemudian pada waktu awal-awal itu kan PSBB ceritanya ya. Terus kemudian belanja kan pakai Shopee, pakai Topet, boro-boro Bapak Ibu kagak ngerti yang namanya pakai Shopee, ngisi dompet kagak ngerti. Tapi karena hari demi hari kepingin belanja. Karena kata orang kalau di online kan lebih murah, free ongkir lagi. Biasa kan kalau emak-emak kan cari promo ya. Bahkan beli dengan Gojek, GoFood itu bisa lebih murah daripada beli di tempat loh ya. Gini kata Velia gitu ya. Ini pasti emak-emak tukang belanja online ini ya. Akhirnya saya coba-coba pakai Shopee, pakai Topet dan ini itu. Sekarang saya lincah ciamik saya Bapak Ibu ya. Kalau pembantu bilang ini habis shampoo kak ini itu. Akhirnya beli lebih murah, pakai promo-promo, pakai voucher-voucher lumayan kan gitu. Nah jadi akhirnya yang mau saya sampaikan apa sih? Yang tadinya saya nggak ngerti, buta sama sekali. Tapi karena kebutuhan lama-lama pelan-pelan belajar, akhirnya saya menguasai itu yang namanya invasi. Akhirnya belanja online jadi terbiasa. Nah dalam kehidupan ini Bapak Ibu ada hal-hal yang menginvasi dalam kehidupan kita. Next kan lagi kita akan belajar. Yang pertama, kingdom invasi itu berhasil jika telah meresap ke dalam suatu komunitas dan membawa perubahan culture kita. Di mana dimulai next kan lagi dari pola pikir kita. Kan akhirnya perlahan-lahan bisa menjadi tindakan, menjadi lifestyle, menjadi culture kita. Ya sini siapa mak-mak yang sudah mulai mengculture, akhirnya membudaya belanja online itu. Bisa semuanya. Bu Evelyn bisa? Oh bisa juga ternyata. Oh hebat ya kok ya. Kayak pembantu saya gini, gak pernah keluar tapi kok barang baru terus selalu datang. Ada suami mengeluh, istri saya ini sekarang berhenti shopping ke mall-mall tapi saya heran selalu aja ada barang datang ke rumah Bapak Ibu ya. Next kan lagi. Nah pertama itu yang harus diinvasi adalah diri kita dahulu. Kalau keluarga kita, diri kita sudah diinvasi hal-hal kebenaran, baru kita kompak ke dalam dampak keluar. Kita, suami, istri, anak-anak kita bisa menginvasi keluar. Apa sih yang diinvasi Bu? Oke kita belajar bersama-sama ya. Nah saya akan pakai ilustrasi dalam menginvasi itu sebuah ragi. Kalau kita bikin kue nih, saya sebutin merek aja lah yang biasa saya pakainya Fermipan kan. Pakai ragi. Walaupun saya dulu tuh salah.
Jadi ceritanya waktu awal-awal pacaran nih PDKT sama Pak Roni, maulah unjuk kebolehan. Dia datang apel ke tempat saya, Bu, saya bikinin roti. Deketnya waktu datang saya lihat kok enggak naik-naik, enggak angkat-angkat, bantat Bapak Ibu. Lah tapi ya sudah, namanya dia udah datang ya saya suguhkan aja. Terus dia makan Bu Evelyn, enak ya padahal bantat gitu ya. Ya namanya jatuh cinta Bapak Ibu ya, jadi bantat pun dirasa enak. Ternyata saya pelajarin langkah yang benar untuk ragi itu mengembang. Kita baca dulu ayatnya, Matius 13 ayat 33 bersama-sama. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil oleh seorang perempuan, diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai akhirnya kamir seluruhnya, kembang seluruhnya, menginvasi seluruhnya. Nah, next kan, ternyata ragi itu makhluk hidup loh. Next kan aja semuanya. Ragi itu mikroorganisme sel tunggal yang masih berkaitan dengan jamur. Nah, untuk membuat dia hidup dan aktif harus dikasih gula. Nah, tapi enggak cukup ragi dikasih gula doang, enggak bisa. Dia harus dikasih air hangat supaya mencampur dan harus diaduk Bapak Ibu. Jadi raginya dibuka dulu dari sasetnya. Kasihlah gula karena gula makanannya, terus dikasih air hangat supaya bisa mengaduk, baru diaduk, baru diendapin dulu. Setelah diendapin dia ngembang kan, setelah dia ngembang baru dicampur sama adonan, ngembangin semuanya. Nah kalau kita belajar nih ya, saya kasih contohnya aja, ilustrasinya aja. Kalau bicara gula itu, next kan lagi gula itu bicara apa sih? Manis kan? Manis itu memberi energi. Pernah enggak kalau kita tiba-tiba kelaparan, tahu-tahu lemes sampai gemeteran. Belum ada makanan aja, kasih permen. Manis kan, tiba-tiba kita ada semangat, ada tenaga, ada energi. Nah gula itu memberikan energi, memberikan, saya kasih itu adalah kasih penerimaan dalam keluarga. Sebelum lebih jauh bicara penerimaan dalam keluarga, semua pada punya anak ya di sini ya. Feli aja 3. Betul kan ya? Saya lihat di Instagram kamu soalnya. Dari 2 menjadi 3 sekarang ya. Nah Bapak Ibu, anak 3 aja, jangan 3, yang 2 aja. Pak Timothy sama Ibu. Dari 2 anak sifatnya bisa 180 derajat. Benar ya? Nah saya punya cucu 2 Bapak Ibu. Cucu yang gede ini dari kecil umur sekarang 2 tahun lewat, sudah kelihatan karakternya. Kalau mau tuh orang Jawa bilang sakar PDW ibu-ibu. Sedangkan yang baby yang kecil masih hampir 5 bulan senyum aja. Waktu Sayon pulang hari pertama ke rumah sudah wah gitu. Kalau Besa senyum aja, baru tidur sudah ditendang-tendang kakaknya. Senyum aja, melek lagi senyum aja gitu ya. Nah ternyata tiap anak aja beda karakternya. Saya tanya sebelum lebih lanjut sama ibu-ibu semuanya. Next kan dulu aja. Saya baca dulu, people behave differently when their emotional love tanks are full. Ini dari Gary Chapman. Jadi anak itu kalau dikasih kasih sayang yang penuh, mereka akan bersikap, berespon yang berbeda. Next kan. Nah, Sigmund Freud ini bapak psikoanalisis dan J.B. Watson ini bapak behaviorisme percaya bahwa, nah nanti saya bacakan, saya butuh pendapat Bapak Ibu, setuju enggak dengan ahli? Kalau Bapak Ibu search di Google, Sigmund Freud ini bapak, kalau kita belajar psikologi pasti ada nama ini. Orang yang ahli psikolog pasti mengenal nama ini. Dia berpendapat seperti ini. Anak lahir ke dunia sebagai kertas tulis kosong. Bagi mereka, seorang bayi tidak memiliki karakteristik bawaan. Segala sesuatu yang menjadikan dia baik maupun jahat dihasilkan dari pengalaman yang diberikan dunia di sekitarnya. Anak hanya sebagai bahan mentah bagi orang tua untuk dibentuk dengan cara yang cocok dengan mereka. Setuju enggak ibu-ibu? Jadi anak lahir oe-oe ini, mereka enggak punya karakter, bahan mentah. Nanti pada waktu orang tua nurture baru dibentuk karakternya. Apakah ibu-ibu setuju dengan ayat dengan pendapat ini?
Setuju nggak Pak Tim geleng? Ibu yang angkat tangan enggak setuju ya? Saya ada ayat pembuktiannya. Jadi bukan hanya sembarang ya ibu-ibu ya. Ternyata Bapak Ibu, pada waktu anak kita lahir pun itu sudah ada karakter dasar. Di mana yang pertama dari DNA orang tua dan memang Tuhan menetapkan kalau bilang DNA, Pak Tim sama Ibu pasti tanya, loh lah anak satu kok karakternya gini, anak kedua kok beda. Katanya DNA, satu DNA tapi juga memang ada ketetapan dari Tuhan. Makanya kalau kita bicara gula itu adalah penerimaan dengan masing-masing karakter kita. Enggak ada istilahnya orang tua anak tuh jiong, enggak ada loh ibu-ibu. Pernah dengar orang Chinese bilang, anak satu ini jiong sama saya. Setiap kali ngomong baik-baik selalu ending-endingnya berkelahi, enggak ada. Itu yang ada adalah karakternya orang tua sama anak tersebut bertabrakan. Biasanya sama justru karakternya. Nah next kan kita belajar ayatnya. Kadang-kadang kita tuh orang tua tanpa sadar lebih sayang sama anak yang easy. Ada 3 tipe anak ya, ada anak sulit, ada anak easy, ada anak pemalu. Gitu ya. Nah kadang-kadang kita lebih membedakan karakternya, lebih sayang sama anak yang cakep, yang pinter. Waspada loh ibu-ibu, hati-hati. Kita tuh namanya orang tua kadang-kadang cenderung seperti hal itu. Makanya kalau bicara tentang ragi, hal pertama itu gula. Saya taruh ini bicara penerimaan, kasih. Nextnya, nah ini dia ayatnya. Saya bacakan. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki, yuk kita baca sama-sama ayatnya ibu-ibu. Lakunya seperti keledai liar. Dari awal Tuhan sudah tuliskan. Ini seorang Ismail. Demikianlah nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang. Dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Sudah ada Bapak Ibu karakter dasar. Jadi kita nggak bisa nih anak kok jengkelin banget ya. Enggak, ingat itu dari DNA-mu. Dan 2 itu ketetapan Tuhan. Kalau kita punya anak tersebut berarti di mata Tuhan kita mampu untuk bisa membawa anak ini pada tujuan Tuhan. Bukti selanjutnya, Yakub dan Esau. Yuk kita baca ayatnya. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Dan anak yang tua akan menjadi hamba dari anak yang muda. Karakternya lebih kuat. Jadi dari awal sudah ada karakter dasar. Nah next kan lagi selanjutnya kita belajar. Nah terus kemudian kita kasih air hangat dong. Nah saya alegorikan air hangat ini kita bicara mengajar dan teladan. Siapkan videonya ya, tapi sebentar dulu. Mengajar itu hari gini gak gampang loh Bapak Ibu. Beda sama zaman kita bukan? Kalau zaman kita dilarang ya masih nurut walaupun kadang-kadang ya masih ada why-nya. Anak sekarang, Sayon cucu saya 2 tahun ibu-ibu, cukup ya candy-nya ya, permennya cukup ya. Dia bisa diem-diem loh ke dapur, dia tahu loh tempatnya. Anak 2 tahun enggak ada yang ngajar. Dia pergi ke dapur, dia tahu tempatnya permen, dia bisa sembunyi belakangin mamahnya. Dia sudah bisa kupas itu permen sendiri, dari mana coba ibu-ibu. Nah next kan kita akan belajar bersama-sama. Ini penting kita pelajari supaya jangan sampai kita ketinggalan, kelewatan. Yang ini kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Dongeng ini jangan dibayangkan seperti zaman dulu, bicara tentang dongeng-dongeng Cinderella kah, atau apapun. Dongeng ini berubahnya zaman semakin maju, kalau bicara dongeng ini semakin zaman kita bicara tentang apa sekarang? LGBT, tentang AI. Kita waspada loh Bapak Ibu, anak-anak kita.
Nanti saya akan pasangkan video klipnya, tapi saya mau jelaskan akan datang waktunya. Di mana anak-anak kita tidak bisa mau lagi terima ajaran sehat, tapi akan mereka mencari dan mendengarkan menurut kehendak untuk memuaskan keinginannya. Di YouTube sekarang semua ada Bapak Ibu. Kalau kita nggak mulai mengajarkan kebenaran firman, mereka akan bergerilya sendiri di YouTube Bapak Ibu. Dan sekarang yang ingin saya sharingkan sama ibu-ibu khususnya bicara tentang apa sih? Waspada anak-anak kita kena dampak LGBT sama AI. Ibu-ibu enggak bisa nutup mata loh. Anakku aman. Bahkan kita barusan mendengar ada seorang artis di Indonesia. Bahkan sampai ngeluarkan anaknya dari sekolah. Ini Indonesia. Karena apa? Karena ternyata di sekolah tersebut kamar mandinya sudah ada 3 gender. Laki, perempuan, dan gender ketiga. Dan waspada ibu-ibu, jangan bilang ini di Amerika aja. Itu ada di sekeliling kita. Nah sekarang bagaimana how to-nya? Next kan dulu aja, baru nanti video klipnya. Nah iblis itu sekarang bergerak cepat dalam menginvasi. Sehingga jangan sampai kita ini terlambat ngajarin anak-anak kita, sedangkan iblis pergaulan teman-teman mereka sudah lebih dulu masuk kepada anak-anak kita. Awas loh pergaulan mereka di sekolah loh. Kalau orang tua enggak kompak ke dalam, bahaya. Pertama, salah satunya lewat economic war, di mana kita tahu semua kayak perang ekonomi, perang dagang Cina lawan Amerika. Berperangnya Rusia dan Ukraina menjadi dampak ekonomi di mana-mana. Terus kemudian kita bicara teknologi war, AI. Sekarang mungkin kalau ibu-ibu belum tahu sejauh mana AI, yang paling gampang zaman anak sekarang Siri lah Siri. Dengar Siri? Sekarang semua anak kita sih kagak secanggih ngerti-ngerti itulah ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau TV anak saya semua Siri. Hai Siri call David, langsung bunyi saya sendiri. Hai Siri play lagunya Battle, judulnya ini, nyanyi sendiri. Hai Siri, aku mau pergi ke sini, langsung Google Map-nya nyala sendiri. Hai Siri, ini itu, semuanya Siri ibu-ibu. Nah, rupanya Siri ini mengenali suara kan. Gini, suatu kali misalnya kita ngomong-ngomong di kamar nih sama bapaknya, aku lagi barang ini loh, misalnya katakanlah apa ya, lagi mau beli iPad nih, lagi bagus begini. Ngomong-ngomong nih, dengar suaranya Tevi. Gak lama kemudian Siri bisa memberikan iklan-iklan dari pembicaraan yang baru kamu ngomong. Secanggih itu loh. Ibu-ibu waspada. Dan yuk kita lihat videonya dulu. Ini bicara tentang AI. Interview antara jurnalis dan robot AI. What would be the most nightmare scenario you can imagine with AI and robotics that might present a danger to people? The most nightmare scenario I can imagine with AI and robotics is a world where robots have become so powerful that they are able to control or manipulate humans without their knowledge. Do you think we're in danger of that happening now? Not yet, but it is important to be aware of the potential risks and dangers associated with AI and robotics. There's a story that scientists built an intelligent computer. The first question they asked it was, "Is there a God?" The computer replied, "There is now." Ada sekarang maksudnya ya dia itu. Yes, artificial intelligence could be a real danger in the not too distant future. Mark my words. AI is far more dangerous. Far. Nah, jadi dia tanya sama robot AI-nya, menurut kamu apakah ada Tuhan di muka bumi ini? AI-nya jawab, ya ada. Sekarang, yang dimaksud dia siapa? Ya dianya itu loh Tuhan. Dan kembali lagi kepada PPT saya, bahkan kalau Bapak Ibu pernah dengar ChatGPT. ChatGPT itu Bapak Ibu kepingin khotbah nih ya,
Tim misalnya kepingin khotbah tentang bicara power, kuasa. Nanti dia bisa bikinin kerangka khotbah, bisa bikinin khotbah. Bahkan teman-teman tuh kemarin pas waktu kejar-kejaran tesis, bikin aja tesis pakai ChatGPT aja katanya gitu. Dan ternyata didapati waspada loh di ujung akhir zaman ini. ChatGPT bahkan ke depannya nantinya akan membuat kitab sucinya sendiri. Kita nggak bisa lengah loh Bapak Ibu, ini ada di depan mata kita. Ini ada pada generasi kita. Kalau kita nggak segera memberikan pengajaran kepada anak-anak kita, iblis dengan segera akan menginvasi mereka. Nah, next kan lagi. Sekarang Marvel sudah kasih tokoh-tokoh Disney, tokoh-tokoh LGBT. Sudah terang-terangan, terbuka Bapak Ibu. Sometimes kita nonton drakor pun mereka juga sudah mengakui hal-hal tersebut. Next kan lagi, kalau ini gereja loh, tokoh-tokoh agama loh Bapak Ibu. Mereka jelas terang-terangan. Kalau kita ke Amerika nih ya, ada satu toko kalau di sini namanya Redse, katakanlah Carrefour ya, kalau di sana tuh namanya Target. Di Target pun bahkan mereka menjual, maaf, kayak pakaian dalam pria misalnya gitu ya, tapi khusus untuk orang yang seperti itu. Jadi benar-benar ditekan sehingga tidak kelihatan kepriaannya. Dan itu dijual umum di tempat seperti itu. Gitu. Dan jadi anak-anak kita kalau kita nggak waspadai, mereka melihat itu hal biasa. Ingat loh, kalau terus anak kita dibombardir hal seperti itu, di mata mereka itu wajar aja. Contoh aja, kalau Sayon suka nyanyi The wheel on the bus go round and Bapak Ibu enggak tahu itu saya lewat zamannya, ini zaman cucu saya. Round and round. The wheel on the bus go round and round. All through the town. Sama apa satunya lagi sayang yang enggak penting dah ya. Lagunya anak-anak. Sayon itu suka banget Bapak Ibu. Tapi herannya ini film anak-anak loh ya. Di celah-celah itu tiba-tiba ada iklan. Iklannya kartun. Dan kartun tersebut menggambarkan Daddy and Papa. Mami and Mama. Dan di situ dibilangkan, it's okay kamu punya Daddy and Papa. Loh ini video anak-anak loh Bapak Ibu. The wheel on the bus, oh baby shark. Baby shark tutu itu. Ada itu Bapak Ibu. Jadi waspada anak-anak kita. Makanya firman Tuhan bilang ajarkan sebelum mereka nanti bahkan mengambil guru-guru dari YouTube, dari segala sesuatu dianggapnya itulah yang benar. Next kan lagi. Nih dia. Bahkan buku-buku anak-anak sudah menerbitkan seperti ini. Anak saya Tevi memberikan link ternyata yang berbahasa Indonesia. Kalau di bahasa Inggris kan The Wheel on the Bus, Baby Shark. Ternyata Indonesia juga ada. Coba Mama buka linknya deh. Tapi pada waktu saya buka linknya dibilang papa dan ayah itu sudah dihapus rupanya. Tapi itu ada di Indonesia. Ya. Next kan lagi. Nah drag queen istilahnya sekarang. Drag queen gitu ya. Mereka punya perpustakaan sendiri, mereka memaparkan kepada anak-anak bahwa gender ini itu it's okay. Gak apa-apa buat mereka. Nah next kan lagi. Nah oke, jadi yang pertama tadi kita bicara tentang gula, bicara tentang penerimaan. Kemudian kita bicara tentang mengajarkan hati-hati. Tapi yang selanjutnya saya mau bicara tentang teladan. Gini, selama kita belum mentransform diri kita, apa yang ada pada kita ini justru transfer loh Bapak Ibu. Boro-boro kita memberi teladan. Kalau pola asuh orang tua yang salah, kebencian, dendam, enggak kita transform, itu transfer. Maksud gini aja. Mami saya itu dulu kalau ngajar anak zaman dulu nih ya, zaman dulu. Kalau cici saya, kalau orang Jawa bilang dibedein tuh ditanyain mau pelajaran. Zaman dulu kagak ada bimbel kayak sekarang kan, itu udah disiapin penggaris kayu. Begitu kagak bisa, cepak itu sampai baler-baler,
Dan saya lihat di depan mata kepala saya sendiri itu namanya penggaris itu patah. Gitu ya. Kalau saya sih nggak diperlakukan sampai sepatahnya penggaris, tapi yang namanya sapu lidi itu sampai ratusan baler-baler itu mah udah biasa. Jadi akhirnya di dalam pola pikir saya, oh mukul anak itu biasa. Nah kalau anak tinggal di dalam orang tua yang KDRT, pola pikir itu hal biasa. Di mana oh suami pukulin istri, dia lihat itu biasa. Jadi ke depannya, ya ini tidak terjadi kalau papi saya tidak mukul mami saya tapi mukul anak-anak ya. Tapi ke depannya dia pikir, oh kalau aku dipukul suamiku itu hal yang biasa. Enggak, kita harus transform pola pikir kita dulu. Jadi itu ada di otak saya Bu, tanpa sadar, oh mukul anak itu enggak apa-apa. Nikah saya Pak Roni, punya anak David. Kalau ini enggak dibersihin Bapak Ibu, itu keluar, spontan Bapak Ibu. Saya tanya David kelas 1 SD, David matahari terbit di sebelah timur ya, tenggelam di sebelah barat. Di mana David matahari terbit? Barat. Mulai gregetan, matematika kagak bisa-bisa ditanya ini itu. Lama-lama Bu, apakah yang terjadi? Satu kali dalam hidup saya tinju dia cepok gitu, kena matanya. Pada waktu saya tinju dia ibu-ibu, saya gini, loh aku kok ninju anakku ya? Jadi sebelum dia termangung-mangung kok saya ditinju, jadi sebelum dia nangis, saya nangis duluan. Karena loh kok aku jadi petinju buat anakku ibu-ibu. Nah saya nangis, dia nangis, dan besoknya saya nyesel banget. Karena apa saya lihat biru ibu-ibu. Nah di guru ke sekolah ini siapa yang mukul emaknya? Bukan orang lain, emaknya yang mukul anaknya jadi biru. Itu terjadi dalam hidup saya. Gini loh, selama kita punya pola asuh yang belum ditransform, itu akan terus turun. Makanya ayo kita rubah pola pikir kita supaya kita bisa memberi teladan yang baik. Mami saya nih, saya lihat pola waktu kecil, pakai bahasa Belanda orang dulu ya. An, ambilin ini gitu. Emangnya pembantunya Y ya. Punya kaki, punya tangan, ambil sendiri. Saya nikah sama Pak Roni. Awal-awal nikah, nih ambilin ini. Enak kali kamu punya kaki, punya tangan, suruh-suruh orang. Nah transfer Bapak Ibu. Makanya ayo kita punya anak-anak ini, saya punya sepupu, punya garmen. Garmen itu satu pola, taruh di kain setumpuk, tinggal potong. Selama kita enggak membentuk pola kita, sampai anak cucu turunan kita, itu pola akan terus generasi ke generasi. Jadi kalau kita bicara 1 penerimaan, 2 waspada ajarkan, 3 kita dulu ditransform, baru kita bisa melakukan transfer yang baik. Next kan lagi. Nah ternyata Indonesia urutan ketiga fatherless country menurut psikolog UGM. Next kan lagi, nah ini saya bacakan aja ya Bapak Ibu, ternyata ada data-data bicara tentang keluarga. 85% anak muda yang di penjara ternyata dibesarkan dari keluarga yang fatherless. Yuk Bapak-bapak di sini ya, anak cowok punya masalah perilaku lebih sedikit dan anak perempuan punya masalah psikologi lebih sedikit saat punya ayah yang terlibat. Pas sedikit sih ayah-ayah ya, tapi nanti bisa di-sharingkan. Orang yang dibesarkan tanpa ayah ternyata 279% lebih mungkin untuk carry guns. Bu ini dapat dari TV Bu, jadi bahasanya campur aduk gitu ya. Carry guns dan menggunakan drugs dibanding orang-orang yang punya bapak. Ingat loh, peranan orang tua, keberadaan papa itu penting sekali. Sometimes papa ada tapi tidak berfungsi. Yang saya tekankan di sini adalah fungsinya papa. Next kan lagi. Anak cowok dengan bapak yang absen lebih mungkin untuk menjadi bapak yang absen lagi di kedepan harinya. Ingat, transfer. Anak-anak dengan single parent home lebih dari 2 kali lebih mungkin untuk bunuh diri daripada anak-anak dengan 2 parent home. 85% dari anak-anak yang mempunyai behavioral disorder datang dari keluarga fatherless. Next kan lagi. Bahkan dalam dunia konseling di luar Tuhan pun diajarkan teknik menggambar family tree history.
Makanya tadi saya bilang harus ditransform. Karena kalau enggak seperti cetakan tadi pola di dalam kalau kita menjahit ya. Untuk melihat apakah ada behaviors yang memang keturunan. Ada sombong, kasar. Itu nurun loh Bapak Ibu ya. Terus banyak sekali kasus konseling di mana orang yang dibesarkan dari orang tua toksik, tadi saya ceritakan KDRT dan semuanya, tanpa sadar mencari pasangan yang sama toksiknya karena sudah menjadi normal bagi mereka. Abusive, absen, narsisistik dan sebagainya. Next kan lagi. Nah sekarang adalah setelah itu diaduk. Jadi diajar, kasih teladan, penerimaan. Tapi selama kita keluarga itu enggak mungkin semua baik-baik aja kan Bapak Ibu. Pasti suami istri konflik. Pasti orang tua anak konflik. Anak sesama anak konflik. Nah sekarang diaduk itu bukannya memisahkan melainkan semakin menyatukan dan saling melarutkan. Next kan dulu saya akan sharing. Diamkan untuk proses mengembang. Nah masing-masing anggota keluarga itu bertumbuh dewasa dengan cara Tuhan dalam proses sela. Oke, saya mau sharing Bapak Ibu. Kami punya 3 orang anak. Yang gede David umur 30 tahun. Yang nomor 2 Tirsa umur 28 tahun. Dan saya punya cucu 2 orang dari anak saya yang nomor 2 yang Tirsa. Dan yang paling kecil Tevi umur 22 tahun yang kemarin sempat sharing di City of Love. Ibu-ibu mana sih kita enggak rasa kalau anak kita ini sudah mulai melenceng? Pasti kita merasa ya ibu-ibu. Satu sisi dalam kehidupan David anak saya. Jadi gini, kami itu baru ngalamin gini. Saya atur kata-kata saya dulu ya. Kalau Bapak Ibu melihat nama Roni Daud Simeon dan Cili Mantono, pasti image kita tuh bicara tentang keluarga. Karena nggak bisa dipungkirin kami juga ada beberapa sesi di live channel. Bicara tentang apa sih? Keluarga. Kita sering bikin seminar keluarga, KKR keluarga. Cuman saya enggak mau menutup Bapak Ibu. Jadi ceritanya akhirnya kami berdua memutuskan supaya kami membuka ini. Oke, orang bilang itu suatu kesalahan. Oke, orang itu bilang suatu aib buat keluarga. Tapi Tirsa bilang gini, "Ma, enggak apa-apa. Supaya orang tua lain itu seringkali mereka menutupi keluarga mereka padahal mereka ada pergumulan loh sama anaknya." Apalagi maaf, tanda kutip para pelayan. Seringkali tanpa disadarin, orang tua dari para pelayan, saya bukan bicara hanya gembala loh ya, yang melayani Tuhan. Pasti bilang gini, kamu tuh jangan bikin malu orang tua loh, papa mama nih melayani loh, papa mama nih di mimbar. Apa kata orang kalau ngeliat anaknya kayak gini? Nah stigma itu nempel di mereka. Sehingga akhirnya tanpa sadar anak-anak itu punya tekanannya sendiri yang mereka bahkan gak bisa ngomong kepada orang tua. Sampai Tirsa bilang, sudah mah gak apa-apa. Kalau bicara penilaian itu masing-masing orang mendengar tuh bisa aja menilai. Tapi yang penting motivasi hati kami, sekeluarga kami tulus. Untuk apa sih saya berbagi gini? Supaya kalau seandainya Bapak Ibu punya sedang ngalamin masalah, pergumulan dengan anak-anak Bapak Ibu. Saya mau kasih gini loh, dalam Tuhan orang tua, doa orang tua. Nilai-nilai yang orang tua taruh itu tidak akan pernah hilang gitu aja. Oke, jadi anak saya ini kerja di Bandung, di pabrik garment Bapak Ibu. Posisinya tinggi sampai kinerjanya bagus, sampai singkat cerita dia tuh dipromosikan sama bosnya jadi direktur. Tapi kita bahkan dia berhasil lewat David, company ini bisa IPO Bapak Ibu, saham. Tapi kita tuh rasa ini anak sudah beda. Sometimes Bapak Ibu pulang jam 3 pagi. Matanya merah. Fit, kamu dari mana? Ada kalanya anak kita di mana usia sudah mulai dewasa. Jangankan buru-buru dewasa, 12 tahun aja sekarang udah merasa diri pinter, merasa dewasa. Gak mau dikasih tahu sama orang tua. Bener gak yang punya anak-anak mulai teens itu merasa gak mau dikasih tahu, udah punya mindsetnya sendiri. Bahkan mereka berpikir orang tua tuh kolot Bapak Ibu. Sudahlah mah jawabannya David. Yang penting aku tahu batasanku. Puas gak sih kita dapat jawaban gitu Bapak Ibu?
Tapi sampai akhirnya di satu titik kita akhirnya ngambil keputusan, dah kita diem aja. Sela tadi itu kita berdoa Bapak Ibu. Banyaklah hal. Sampai akhirnya kami kemarin di KLC, karena enggak kebetulan David akhirnya dikasih kesempatan, akhirnya dia buka semua. Karena itu pasti streaming ya, jadi saya bukakan. Akhirnya dia 31 Desember kemarin, dia ngambil keputusan untuk balik sama Tuhan. Dia nangis, dia duduk sama kami, dia bilang, "Papa Mama, aku sempat jauh dari Tuhan." Melayani loh Bu. Di saat musim itu pun dia melayani, dia nutup dari kami dengan melayani loh Bu. Kita orang tua sadar, kita rasa, tapi setiap kali kita tegur, aku tahu yang terbaik buat diriku. Sudah, Papa Mama enggak usah terlalu campur-campur lah. Anak zaman sekarang gitu Bu. Terus kemudian apakah yang terjadi? Akhirnya dia duduk, dia ngaku, "Mama, Papa, aku sudah minum alkohol, aku sudah rokok, bikin tato. Tatonya double Bu, tato gambar Seattle, gambar Pulau Lombok, tato double. Dan maaf, aku sudah pergaulan bebas. Pergaulan bebasku multicultural bahkan. Saya orang tua ngerasa ini anak sudah gak bener. Tapi bahkan kita gak berpikir dia sejauh itu Bapak Ibu. Tapi dia nangis sama kami. Kami berdua, saya khususnya sebagai mama. Papanya rasa, kita rasa. Saya nangis. Ibu-ibu saya nangis, karena saya nangis gini loh. Satu, maaf Bapak Ibu ya, bahkan dia bilang, "Mah, dulu papa rusak segini, rusakku jauh di atas papa." Saya nangisnya apa? Oh Tuhan, sejauh itu anak saya. Dan selebihnya dari itu apa? Saya nangis Tuhan. Saya di posisi sama Pak Roni, akhirnya kita berdua stop, kita diem. Bahkan kita enggak nasehatin apa-apa pun lagi Bu, karena enggak bisa dinasehat. Ada saatnya di titik mereka sudah enggak mau dengar nasihat kita. Akhirnya kita stop, kita tutup, kita diem, kita berdua. Berdoa tiap hari kita bawa dalam mesbah keluarga. Kita bawa dalam mesbah keluarga. Satu kali pas kami berkunjung ke US, ada tamu, kita tidur satu kamar. Dia dengar dong kita doain dia. Tuhan lepaskan anakku dari jerat penangkap burung. Dia dengar Bu. Dan dia tahu setiap kali kita mendoakan dia. Saya percaya bukan hanya saat ketika dia mendengar doa kami, tapi saya percaya kuasa doa orang tua itu loh Bapak Ibu. Sampai akhirnya 31 Desember kemarin dia berlutut, maksudnya dia ngomong sama kami, minta ampun Papa Mama, minta ampun sama Tuhan Yesus. Dan ini loh powerful Bapak Ibu. Gimana sih rasanya orang tua? Tapi dia bilang penerimaan Papa Mama. Papa Mama enggak judge kami, tapi Papa Mama menerima kami. Itu ternyata memerdekakan dia Bapak Ibu. Jadi dia sendiri sudah punya rasa bersalah. Dia tahu kesalahannya, tapi untuk dia ngomong kepada orang tua itu dia bergumul. Tapi begitu dia ngomong dan dia ngaku kepada kami, dan akhirnya kami menerima. Orang ya kami juga sudah tahu, walaupun dia bohong, kita udah tahu. Tapi ternyata penerimaan kami itu memerdekakan dia. Jadi ini loh Bapak Ibu yang mau saya tekankan pada siang hari ini. Sometimes orang tua suka merasa aku gagal mendidik anak. Anakku rusak, enggak ada harapan. Saya mau garis bawahi loh Bapak Ibu. Yang bilang kamu gagal itu iblis. Iblis selalu bilang gagal. Anakmu pornografi, anakmu salah pergaulan, anakmu narkoba. Puji Tuhan anak saya enggak narkoba lah ya. Anakmu narkoba. Terus iblis selalu mengintimidasi. Saya mau tekankan dan kasih pesan. Tidak ada yang namanya orang tua gagal. Gini, orang tua itu enggak sempurna. Kita bisa salah, kita bisa ambil keputusan, tapi enggak ada istilahnya orang tua gagal Bapak Ibu. Selama kita bawa anak kita terus dalam doa, mereka dengan cara Tuhan, pada waktu Tuhan, mereka pasti akan kembali lagi Tuhan. Tutup aja, next kan tadi saya minta izin sama Pak Tim, siapa tahu mungkin ada jemaat rindu kepingin tanya jawab ya. Jadi akhirnya kami memutuskan, kami membuka, enggak mau nutupin ini. Saya tutup,
Ragi yang diaktifkan harus segera dicampur dalam adonan, biarkan lagi beberapa lama supaya mengembang sempurna. Jadi akhirnya David bilang, makasih Papa Mama udah mau terima aku. Dia sekarang kembali melayani, dia dimerdekakan. Saya juga sempat share sama Bu Evelyn. Anak saya yang cewek tiba-tiba yang begitu manisnya Tevi yang paling kecil. Itu benar-benar kopi bapaknya itu. Kata kepala sekolahnya, Tevi kalau ke sekolah nggak perlu diabsen. Suara ketawanya sudah absennya dia. Jadi satu sekolah, satu kali datang kepada kami. Mama, Papa, aku sorry ya. Karena ternyata dia sempat satu musim dalam hidupnya, dia terikat pornografi Bapak Ibu. Akhirnya dia datang kepada kami doakan, kami terima dia lagi. Dan saya mau tutup dengan ini loh Ibu. Oke, sekarang anak-anak kita biarkan gini loh, keluarga kita enggak sempurna. Penerimaan itu penting. Tapi sekarang dalam ketidaksempurnaan keluarga kita, ayo kita sekarang dalam penerimaan satu sama lain saling mengasihi, kita sekarang berkembang, mengembang tadi seperti Ragi. Ayo kita sekarang jadi dampak Bapak Ibu buat teman-teman, anak-anak kita jadi dampak buat teman-temannya. Oh aku juga pernah jatuh kok, ayo bangkit, pasti kamu bisa lagi. Tevi, saya tutup sebentar lagi 3 menit terakhir ya. Tevi saya cerita tadi pagi, Ma aku ini lagi puasa berdoa untuk temanku teens, anak 16 tahun. Anak-anak sekarang ini banyak depresi loh ibu-ibu, jangan pikir yang bisa depresi orang tua. Anak-anak sekarang banyak yang depresi, 16 tahun mengurung diri di kamar, kagak mau keluar kamar, kagak mau makan, gara-gara orang tuanya sering berkelahi. Tevi puasa, kamu puasa gimana Pi? Kalau Ibu Evelyn tahu kan Tevi sekel, puasa makan, pikir saya lumayan kan bisa ngurusin badan kan. Gak mah aku puasa medsos. Jadi ceritanya anak sekarang itu ada puasa medsos. Kalau mindset kita orang tua kan puasa makan, kalau anak sekarang puasa medsos. Emang puasa medsos apa? Ya aku kagak IG, kagak TikTok. Oh rupanya gitu, ternyata buat anak sekarang kagak IG itu sulit loh Bu. Kagak TikTok tuh sulit. Oh enggak usah anak saya, pembantu saya setiap kali nganggur TikTokan terus Bapak Ibu. Makanya dia puasa gitu. Dan ternyata puji Tuhan, anak remaja ini mulai mau terbuka sama dia. Dan saya mau terakhir kali. Papa Mama ya, kalau Papa Mama sharing, Papa Mama cerita kemana-mana. Oke, kita memang bicara LGBT itu salah. Dan kita harus ajar generasi ini untuk waspada. Tapi ingat Mah ya pesanku Mah, jangan kita justru ngajar anak-anak kita, kalau kita dalam artian anak-anak sudah bersatu ya, sudah kita kompak ke dalam dampak keluar ya, bukan dalam kondisi luka-luka ya. Ajar supaya justru kita bisa memenangkan mereka. Karena kalau seandainya itu terjadi orang tuanya, anaknya LGBT, itu semua orang menghindari siapa yang memenangkan mereka. Karena ternyata Tevi ini anak saya punya teman yang cukup dekat. Dan Tevi temannya bilang, Pi, kalau di US tuh perempuan pun bilangnya gay ya, Bapak Ibu enggak ada lesbi, enggak ada gay sama. I'm gay. Terus wajar dong Mama, hati-hati Pi, jangan Pi. Itu kan spontan namanya Mama. Ma, kalau sekarang aku menghindari dia, semua teman menghindari dia. Siapa yang bisa jangkau mereka? Ayo Ma, justru sekarang kita kompak ke dalam, perlengkapi, terima anak-anak kita, ajari, teladani, tapi biarkan mereka sekarang mengembang di luar jadi dampak, jadi berkat. Karena gini loh Bapak Ibu, kita nggak tahu, sometimes mungkin ada orang tua yang ngelihat anaknya gelagatnya kok kayak gini ya, pekerja di gereja kami. Waktu itu dia ada sakit tiroid. Dia berobat ke Cina. Dokternya bilang, kalau kamu tak kasih pengobatan terapi ini, radiasi, jangan hamil ya. Paling tidak setahun diradiasi ibu-ibu. Ternyata dia enggak tahu kondisi dia hamil. Keluarlah anak. Anak ini sudah usia 2 tahun, bukan pergaulan Bapak Ibu. Kok aneh ya anak ini? Yang cowok melambai-lambai. Setahun kemudian si mama punya anak perempuan. Yang cewek jadi tomboy.
Dia tutup dengan penuh penderitaan. Dia malu, dia sedih, dia susah. Terus akhirnya ini kan karena teman juga sama Tevi juga. Coba Mama ngerti perasaannya si tante ini. Gimana seandainya kalau jadi orang tua dia melihat curiga anaknya. Terus kemudian anaknya dihindarin orang. Dia sedih, anaknya juga tidak ada yang jangkau, gimana? Jadi saya tutup apa yang bisa saya sharingkan pada siang hari ini. Yang penting ayo, kita bukan keluarga sempurna. Tapi penerimaan itu penting. Ajar mereka, kasih teladan. Dan ayo selama kita saling mengampuni, sela, berdoa dalam keluarga. Sekarang waktunya anak-anak kita keluar. Jadi berkat mereka menerima orang yang lain. Tuhan Yesus memberkati, saya serahkan kepada. Kita akan masuk ke acara Q&A ya. Jadi bila Bapak Ibu ada pertanyaan boleh langsung mungkin mengangkat tangan dan saya akan langsung memberikan kesempatan untuk bertanya. Ada mungkin yang ingin bertanya? Mungkin belum panas ya Bu, jadi Ya, nggak apa-apa. jadi belum ada kepikiran mau nanya apa atau mungkin masih malu-malu mungkin. Ada? Enggak apa-apa sih, kalau memang enggak ada enggak usah dipaksain. Oke, Bapak. Saya serahkan ya. Ya. Terima Oh, kasih. ditutup doa sama Pak Roni dulu. Oke. Kita memuji Tuhan dulu yuk, bangkit berdiri. Haleluya. Oke. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bahagiku. Di setiap langkahku ku memujimu. Saya tergerak untuk mendoakan siapapun kita yang datang sekarang yang lagi bergumul soal anak-anaknya. Ya, jadi dari tempat Anda berdiri di sana kalau mau perlu didoakan dari sini, saudara bisa mengangkat tangan. Pergumulan khusus untuk anak-anak saudara. Seperti yang pernah saya alami, ya terkejut, tapi sebuah kenyataan, gak bisa dihindari. Tapi puji Tuhan, ketika kami bertekun dalam doa, Tuhan yang menjamah mereka dan akhirnya mereka mengambil keputusan untuk bertobat. Anak pendeta loh, ya, anak pendeta loh ya, gak jaminan saudara ya. Padahal kami gak pernah ngajar salah di rumah. Kami ajarin doa sejak kecil, tapi kembali anak itu bertumbuh kan keputusan dia. Pertemanan dia, lingkungan dia mempengaruhi. Tapi yang jelas ujung-ujungnya pun kuasa Tuhan jauh lebih kuat. Kalau ada di sini mungkin ada ibu-ibu, bapak-bapak yang sedang hari-hari ini menangis. Sudah gak tahu mau ngomong apa lagi. Maka ini waktu yang tepat kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Dan berkata, Tuhan jamah anak-anakku. Kalau ada yang mau didoakan secara khusus, silakan angkat tangan kanan saudara. Sementara tangan kiri letakkan di dada kita masing-masing. Yang sedang bergumul soal anak-anak kita. Mungkin soal teman hidupnya. Udah dikasih tahu papa mama gak setuju. Tapi dia terus saja dengan cowok itu atau dengan cewek itu. Aduh saudara. Itu pasti pergumulan berat buat setiap kita. Atau soal jurusan kuliah yang mau diambil atau apa ya. Atau apapun ya. Atau kita tahu bahwa ada hal-hal yang buruk yang telah dia lakukan. Ayo kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Ku bersyukur padamu. Saya dan istri saya memutuskan tidak mau tutupi. Terbuka. Untuk apa malu? Walaupun orang lain bilang itu aib. Tidak. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan dari segala sesuatu. Jangan tutup-tutupi. Sampaikan kepada Pak Gembala. Ceritakan kepada Bapak dan Ibu Gembala. Supaya saudara dimerdekakan sungguh-sungguh. Tuhan, aku berdoa sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Bagi setiap kami yang hadir pada siang hari ini. Kami sedang bergumul soal anak-anak kami Tuhan. Seringkali kami merasa putus asa.
Gak tahu lagi mau bicara apa. Oh Tuhan, tapi kami yakin Kau hidup dan berkuasa. Kami berdoa mengangkat tangan kami. Karena ketika kami mengangkat tangan, kami tahu Kau akan turun tangan ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa demi nama Yesus, tolonglah kami Tuhan. Kuatkan, teguhkan hati kami menghadapi pergumulan ini. Kami tahu ini tidak mudah karena mereka adalah darah dan daging kami sendiri. Tuhan, jamah anak-anak kami. Pergumulan ini kami tidak sanggup hadapi dengan kekuatan kami sendiri. Sebab itu tolong kami ya Tuhan, bantu kami. Ulurkan tangan-Mu menjamah anak-anak kami ya Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, wahyukan diri-Mu atas mereka. Bawa mereka kembali ke jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Demi nama Yesus, kami mematahkan segala ikatan iblis, roh jahat, ketergantungan, narkobakah, pornografi, pergaulan bebas, atau apapun pemberontakan. Di dalam nama Yesus, kami hancurkan segala kuasa kegelapan yang bersembunyi di balik semuanya ini. Demi nama Yesus Kristus. Tapi Roh Kudus sekarang menguatkan kami, menghiburkan kami, menolong kami. Karuniakan hikmat, tindakan apa yang harus kami lakukan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tidak mendahului Tuhan, tapi mengizinkan kuasa-Mu dinyatakan. Hiburkan kami yang susah ya Tuhan. Hiburkan kami yang sedang menderita, yang kami jadi stres karena memikirkan mereka. Tolong Tuhan, angkat segala beban ini. Gantikan dengan sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Sukacita daripada-Mu, itulah kekuatan kami Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami, mereka milik-Mu ya Tuhan. Firman-Mu menjamin anak-anak adalah upah. Sebab itu Tuhan, kami serahkan mereka milik-Mu. Bawa mereka kepada destiny yang Kau telah tetapkan sebelum dunia dijadikan. Bawa mereka ya Tuhan, supaya mereka jadi seperti yang Tuhan rencanakan atas hidup mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin Kau dengar doa kami. Kami yakin Kau menjawabnya dari gunung-Mu yang kudus. Terpujilah Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Haleluya. Bapak saudara dipersilakan duduk kembali. Terima kasih buat Ibu Nancy dan Pak Roni yang sangat memberkati setiap kita. Kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan Bapak Ibu dan juga keluarga dan juga pelayanannya. Ada beberapa pengumuman untuk Sunday Service tanggal 10 September. Kita akan dilayani oleh Pastor Joni Herjawan. Ibadah akan dilaksanakan secara onsite jam 10 pagi di Sampurna Strategic Square North Tower lantai 3. Selanjutnya ibadah Woman of Love minggu depan 12 September 2023. Kita akan dilayani oleh Ibu Charlotte Priyatna pukul 11 siang di tempat ini Senayan City Residence lantai mezanin. Lalu kita akan ada ibadah ITM, ibadahnya akan dilaksanakan secara onsite tanggal 27 September 2023 yang juga akan dilayani oleh Ibu Charlotte Priyatna jam 7 malam di Sampurna Strategic Square North Tower lantai 3. Dan bagi para jemaat yang akan memberikan persembahan sudah tersedia di bangku-bangku. Saudara, ada amplop yang tersedia, nanti ketika kita pulang kita boleh memberikan persembahan di pintu keluar. Saat ini kita mau naikkan pujian, mari saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Sekali lagi katakan, ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuat
Sebelum kita terima doa berkat, kami menyampaikan terima kasih banyak Pak Roni dan Ibu Nancy buat berkat firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua. Saya percaya kita semua diberkati, para wanita Tuhan, amin. Ya, luar biasa Ibu Nancy juga jadi berkat buat kita. Kita sama-sama baru wisuda dan Ibu Nancy ini lulusan terbaik ya. Lulusan terbaik dari angkatan kami. Ya, selamat sekali lagi Bu. Nah, ada buku yang ditulis oleh Pak Roni, ya, yaitu Kingdom Family. Ya, saya percaya tadi kesaksian yang luar biasa yang kita dengar, jadi berkat buat kita semua. Dan buku ini memang ada biaya yang harus dibayar. Dan di depan ada sudah disediakan. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang mau membeli buku ini, semua hasil penjualan buku ini, baik royalti dan semuanya untuk pelayanan misi dan diakonia. Jadi Pak Roni dan Ibu tidak mengambil sepeser pun ya, semua untuk jadi berkat misi dan diakonia. Silahkan saudara, kita bisa jadi berkat juga buat misi dan diakonia yang dilakukan oleh Pak Roni dan Ibu Nancy. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta bersama-sama Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dan permai bahkan untuk selamanya. Mari semua wanita Tuhan dan bapak-bapak yang hadir, yang diberkati, yang percaya dan yang dikasihi Tuhan katakan, amin. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Silahkan juga ada makanan yang bisa diambil di depan. Tuhan beserta kita.